Salam jumpa kakak-kakak, senang kita bisa bertemu lagi nih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini dengan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Sebelum kita mendengar kakak-kakak narasumber yang akan menyampaikan bahan Alkitab dan juga metode, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar sebelum kami mewartakannya kepada anak sekolah minggu. Berkati ya Bapa persiapan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua. Jumpa lagi, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan hari ini saya akan memimpin pembahasan firman Tuhan berpaut pada Matius pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kakak-kakak kita siapkan bacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan, kakak-kakak. Kakak-kakak, kita akan melihat ayat per ayat dan kita mau belajar dari kisah Yesus dilulukan di Yerusalem. Yesus adalah Raja Damai. Bagian firman Tuhan ini memang sangat unik karena Tuhan Yesus mengadakan satu hal yang penting, yaitu ia meminta secara khusus para murid-muridnya untuk menemukan seekor keledai betina yang bisa ia pakai. Ketika dia memilih untuk meminta para murid-muridnya mencari keledai, ini adalah cara Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Kenapa? Jadi kalau kita melanjutkan pembacaan kita, maka nampak sekali bahwa Tuhan Yesus sudah yakin banget ya bahwa ada banyak orang mengenalnya. Nah, dalam bacaan kita disebutkan, kalau nanti ada orang yang menegurnya, katakanlah Tuhan memerlukannya. Jadi ini adalah tanda bahwa Tuhan Yesus rasanya sudah cukup dikenal dan Tuhan Yesus mau membuat pengenalan itu seperti apa yang sebenarnya, yaitu dia mau dikenal sebagai sosok yang bukan dengan gagah perkasa tapi justru membawa damai. Inilah yang membuat dia meminta para muridnya untuk mencari keledai. Kenapa? Karena keledai ini adalah gambaran Mesias yang juga dinubuatkan oleh para nabi. Di ayat yang kelima disebutkan, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Sebenarnya ini adalah kutipan dari Zakaria 9 ayat yang ke-9. "Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya,
ia lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi teks kita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Menarik nih, kalau di Zakaria 9 ayat 9 ini kan ada ia adil dan jaya. Coba kita balik ke ayat yang kelima. Ternyata penulis Injil Markus nggak mengutip jaya dan adil. Karena dia mau fokus pada soal mengendarai seekor keledai. Ia lemah lembut. Jadi ini bagian yang mau ditekankan oleh penulis Injil Matius soal nubuatan Nabi Zakaria ini ditekankan pada ia lemah lembut, bukan sebagai Mesias yang seperti pahlawan perang yang melawan kekerasan militer dan lain. Tapi dia lemah lembut dan menggunakan keledai. Dan dalam teks kita disebutkan orang banyak yang jumlahnya sangat besar menyambut Tuhan Yesus. Mengamparkan pakaian dan yang terpenting adalah apa yang mereka ucapkan. Di ayat yang ke-9 yang mereka ucapkan adalah Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, ini adalah kata-kata yang biasanya digunakan memang untuk orang-orang Yerusalem menyambut tokoh-tokoh penting dalam peribadatan Yerusalem yang masuk ke kota itu. Dan ketika orang-orang menyambut itu, maka semua orang jadi gempar. Dan mereka bertanya, siapakah orang ini? Walaupun ada banyak orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, ternyata ada banyak juga yang masih mempertanyakannya. Jadi kenapa sautannya seperti itu? Seperti tokoh penting sekali. Dan benar saja, orang-orang di sekitar Yerusalem sendiri yang memberi jawab. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kakak-kakak yang terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan memperkenalkan diri dalam kisah Yesus yang masuk ke Yerusalem dan dilulukan. Dia memperkenalkan diri sebagai Mesias. Dan Mesiasnya tentu bukan Mesias yang gagah perkasa militeristik, tapi Mesias yang adalah Raja Damai. Kita mau memperkenalkan adik-adik pesan ini bahwa Tuhan datang sebagai Raja Damai dan dia masuk dengan lemah lembut dengan mengendarai seekor keledai. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikannya kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengarkan Kak Ferry Ningsih yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius pasal 2 ayat 1-11 diberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Kita mendengarkan Kak Ferry Ningsih yang menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Ferry Ningsih. Halo kakak sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melayani Tuhan untuk memberikan pengajaran bagi anak sekolah minggu di gereja kita masing-masing. Hari ini kita bersama-sama akan mempersiapkan bahan pengajaran bagi ASM dengan judul Tuhan adalah Raja Damai.
judul ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 di bawah perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Tujuan pembelajaran dari tema kita hari ini ada dua. Satu, anak mengetahui kisah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Melalui kisah ini, harapannya anak-anak tahu bagaimana ya situasi, kondisi ketika Tuhan Yesus dieluk-elukan, disambut di Yerusalem oleh banyak orang. Kedua, anak mau berkata, aku mau membawa damai. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Nah, dalam topik kita hari ini, yaitu Tuhan Yesus dieluk-elukan sebagai Raja Damai, saya memberikan dua alternatif bagi kita semua untuk menyampaikan cerita kepada anak-anak. Dua alternatif ini mengajak anak sekolah minggu untuk ikut berpartisipasi jika kita menceritakan kisah ini. Mengapa? Agar anak-anak bisa dapat merasakan, bisa dapat melihat, dan juga bisa bersama-sama ikut serta terlibat di dalam proses belajar topik ini. Yang pertama adalah menjadi orang banyak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita melibatkan anak-anak dalam cerita ini untuk menjadi orang banyak. Orang banyak yang menyambut Tuhan Yesus di Yerusalem. Orang banyak yang antusias, gembira, dan sukacita menyambut Yesus yang pada saat itu naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Nah, karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika GSM menggunakan metode ini untuk bercerita. Pertama, GSM kiranya menyiapkan daun palem dan kain berbagai warna atau motif. Kedua, ketika GSM memberikan instruksi, berikanlah instruksi yang jelas kepada anak-anak kita. Kapan mereka harus mengangkat daun palem, kapan mereka harus berteriak, Hosana, Hosana. Kapan mereka harus ikut serta untuk meletakkan kain-kain berwarna yang sudah kita siapkan jika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, karena itu berikanlah instruksi yang jelas agar anak-anak dapat ikut serta, dapat terlibat ketika GSM bercerita tentang tema ini. Ketiga, buatlah cerita ini dengan menggunakan bahasa yang mereka mengerti, bahasa yang mudah mereka pahami, sehingga ketika mereka mendengar kata tertentu, mereka jadi ingat, oh ini instruksi yang tadi disampaikan ketika GSM berkata, Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, maka orang banyak berteriak, Hosana, Hosana. Nah, dengan instruksi seperti itu, anak-anak jadi ingat, oh ya, ketika ada kata orang banyak, maka saya harus berteriak, Hosana, Hosana. Demikian. Dan usahakan atau upayakan agar tidak hanya satu orang GSM yang terlibat dalam cerita ini, sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Teman-teman bisa juga mengajak anak remaja atau anak pemuda untuk ikut serta membantu teman-teman atau guru sekolah minggu yang mungkin jumlah GSM-nya tidak terlalu banyak ketika mengajar di dalam satu kelas. Upayakan atau usahakan ada 3 orang sehingga mereka bisa menjadi narator, bisa menjadi Tuhan Yesus, dan bisa menjadi murid Tuhan Yesus atau menjadi para pemuka agama yang pada saat itu melihat dan tidak menyukai Tuhan Yesus. Dengan demikian, peran-peran tersebut
dapat menolong kita semua ketika menceritakan kisah ini. Minta anak sekolah minggu untuk ikut serta, untuk terlibat, sambil mereka mendengar instruksi dengan jelas. Sehingga ketika teman-teman semua bercerita, menceritakan kisah ini, mereka betul-betul menjadi bagian di dalam cerita itu. Menjadi orang banyak yang saat itu antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Terlebih ketika guru sekolah minggu yang menjadi Tuhan Yesus itu masuk ke dalam ruang sekolah minggu dan kemudian anak-anak berteriak, "Hosana, Hosana." Dengan demikian mereka tahu, oh saya adalah orang banyak itu. Orang banyak yang gembira dan senang ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan metode dengar dan ikuti. Hampir sama dengan metode yang pertama, yaitu anak sekolah minggu diminta untuk mendengarkan instruksi dengan lebih jelas. Namun, tetap juga guru sekolah minggu mempersiapkan bahan utama kita atau yang sangat penting itu adalah daun palem. Mengapa? Karena pada saat itu kita mau anak-anak ikut serta merasakan apa yang saat itu terjadi. Mereka bisa melihat dalam gambar-gambar yang guru sekolah minggu tayangkan, tetapi dengan mereka memegang dan mereka ikut serta dan terlibat dalam cerita yang disampaikan ini, mereka akan benar-benar tahu tentang cerita itu, memahami, dan juga mereka menjadi paham bahwa kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem itu penting bagi umat pada saat itu. Nah, dengar dan ikuti, para guru sekolah minggu bisa menggunakan dua kata ini. Karena balita perlu memahami, perlu mengingat, tetapi juga jangan terlalu banyak. Sehingga dua kata ini saya rasa cukup untuk teman-teman perkenalkan. Ketika teman-teman bercerita, misalkan kalau kakak sekolah minggu mengucapkan kata keledai, maka adik-adik menjawab tuk tak tuk tak tuk. Kedua, ketika kakak sekolah minggu dalam bercerita mengatakan orang banyak, maka anak-anak, adik-adik harus merespon Hosana, Hosana, sambil menaikkan daun palem yang sudah adik-adik pegang. Nah, karena itu, bagi guru sekolah minggu, buatlah cerita yang baik, yang jelas, yang runtut, agar anak-anak bisa mendengar instruksi dengan jelas dan mereka mengingat, oh, ketika ada keledai, saya harus berkata ini. Oh, ketika ada kata orang banyak, saya harus merespon dengan berkata ini. Saya harus berteriak ini. Saya harus mengangkat daun palem ini. Sehingga anak-anak akan mendengarkan lagi ya yang akan kakak sekolah minggu ini sampaikan. Jangan sampai saya salah, jangan sampai saya ketinggalan. Sehingga mereka betul-betul mendengar, mereka betul-betul memperhatikan apa yang kakak sekolah minggu GSM-nya ceritakan, katakan. Dan tidak hanya itu, mereka juga terlibat ketika cerita ini disampaikan. Mereka menjadi bagian dari cerita itu. Dengar dan ikuti. Dengan dua metode ini, semoga kakak sekolah minggu dimanapun berada dapat sama-sama semakin semangat untuk bercerita kepada anak sekolah minggu. Melibatkan mereka untuk ikut serta di dalam bercerita. Dan mereka juga ditolong bahwa ada sebuah peristiwa, ada sebuah kisah yang diperkenalkan kepada mereka, dan itu menjadi kisah yang menarik, yang mereka bisa, tidak hanya mereka ingat, tapi mereka juga pahami sampai ketika mereka besar nanti. Poin yang kedua dari tujuan pembelajaran adalah pembawa damai.
kita tahu bersama bahwa di dalam cerita atau kisah ini, kita melihat tidak semua orang menyukai Tuhan Yesus. Pemuka agama yang pada saat itu melihat Tuhan Yesus dielulukan, mereka tidak menyukainya. Tetapi apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Karena itu, ingatkan juga kepada anak-anak, meskipun ada banyak teman-teman yang tidak menyukai kita, yang tidak senang dengan kita, tetapi tetaplah bersikap baik. Karena apa? Karena kita adalah pengikut Raja Pembawa Damai. Kita meneriakan Hosana, Hosana, karena kita siap menyambut Raja Pembawa Damai. Ayat emas untuk anak batita terambil dari Matius 21 ayatnya yang kelima. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia mengendarai seekor keledai. Sedangkan ayat emas untuk anak balita terambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jika kita melihat dari dua ayat emas ini, maka penekanan di anak batita terambil dari pemahaman anak-anak tahu ada cerita Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan naik keledai dan disambut oleh orang banyak. Sedangkan anak balita didorong untuk menjadi anak-anak yang membawa damai. Tidak hanya mereka ditolong untuk tahu ada cerita tentang Yesus yang disambut orang banyak ketika masuk ke kota Yerusalem. Semoga dua metode, dua alternatif pengajaran tersebut dapat teman-teman pilih, dapat teman-teman gumuli bersama ketika mempersiapkan pengajaran kepada anak sekolah minggu kita. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati pelayanan kakak sekolah minggu dimanapun kakak melayani. Terima kasih. Terima kasih Kak Ferry Ningsi yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas batita balita. Kita mau mendengarkan Kak Sonya nih yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius pasal 2 ayat 1-11 diberi judul Yesus dielulukan di Yerusalem, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Kita mau mendengarkan Kak Sonya yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persiapan untuk kelas kecil dan tema kita kali ini adalah Tuhan adalah Raja Damai yang diambil dari Matius 21 ayat 1-11. Adapun tujuan untuk pembelajaran di kelas kecil, yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus adalah Raja Damai, dan yang kedua, anak mau meneladani Yesus di dalam kehidupannya dengan menjadi pembawa damai bagi sesama. Ya, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, untuk
pembukaan sebelum kita bercerita di kelas kecil, saya memberikan 2 ide permainan ya. Yang pertama itu permainan good or bad. Ya, jadi kakak-kakak bisa cari gambar. Di sini saya sudah sediakan beberapa gambar, bisa ditampilkan atau di print lalu ditunjukkan ke adik-adik. Ya, gambar yang pertama ini termasuk perbuatan yang baik atau tidak baik. Yang kedua, demikian seterusnya sampai gambar yang keempat. Nah, untuk ide permainan yang kedua yaitu tebak gambar. Nah, kakak-kakak boleh mau tampilin yang mana dulu, terserah ya, boleh dipilih ya. Mau ditampilin gambar keledainya dulu boleh, mau ditampilin gambar tapak-tapak kaki yang sudah saya sediakan juga boleh. Jadi berikan kesempatan pada adik-adik untuk memilih mana dari 5 gambar tapak kaki yang sudah saya sediakan ini yang adalah merupakan gambar tapak kaki dari keledai gitu ya. Nah, ini nanti kalau di sini gambarnya ada tulisannya ya buat clue untuk kakak-kakaknya, tapi nanti kalau ditampilin ke adik-adik tulisan yang di bawahnya itu boleh dihilangkan ya gitu, boleh ditutup dulu gitu ya. Jadi boleh ditunjukin satu-satu, apakah yang ini ya, yang nomor 1 ini gambar tapak kaki si keledai. Kalau bukan, kira-kira itu apa ya, tapak kakinya apa. Jadi sampai 5 gambar tersebut. Nah, kalau sudah selesai permainan ini, kakak-kakak bisa lanjutkan dengan sedikit memberikan penjelasan kepada adik-adik ya, keledai itu apa sih gitu ya. Mungkin ada yang mereka bilang, Kak itu kok kayak kuda gitu ya, atau kayak kambing gitu. Nah, ini saya kasihkan buat kakak-kakak sedikit gambaran untuk disampaikan kepada adik-adik. Jadi saya di sini memberikan persamaan dan perbedaan antara keledai dengan kuda ya, masing-masing. Kebetulan nih saya dapatnya 3 nih, baik persamaannya maupun perbedaannya. Jadi yang pertama yang pasti baik keledai maupun kuda ya sama-sama binatang gitu ya, sama-sama hewan gitu. Lalu yang kedua bahwa keledai dan kuda sama-sama dijadikan sebagai alat transportasi gitu ya. Manusia mempergunakan keledai ataupun kuda sebagai salah satu alat transportasi darat. Nah, yang berikutnya persamaan yang ketiga adalah bahwa baik keledai maupun kuda sama-sama dipergunakan oleh manusia untuk membantu membawa barang atau membawa beban yang cukup berat yang tidak bisa ditanggung oleh manusia. Jadi ini 3 persamaan. Lalu ada 3 perbedaannya. Yang pertama ya, yang kita bisa lihat perbedaannya dari gambar bahwa keledai itu bentuknya lebih kecil, lebih pendek daripada kuda. Kalau kuda tinggi, gagah, kelihatan perkasa. Lalu persamaan yang kedua, keledai itu jalannya lambat, dia nggak gesit gitu ya. Sedangkan kalau kuda itu kalau jalan tuh langkah kakinya tuh lebih panjang dan lebih cepat. Kemudian ketika dia berlari pun bisa sangat cepat gitu ya. Dan perbedaan yang ketiga yang pastinya adalah keledai itu karena dia lambat, karena dia tidak gesit, maka tidak dijadikan sebagai hewan perang, hewan untuk berperang gitu, kendaraan berperang. Sementara kuda itu dipergunakan oleh para prajurit, para tentara ya sebagai kendaraan berperang ya. Jadi ini 3 persamaan dan perbedaan yang bisa kakak-kakak sampaikan kepada adik-adik berkaitan dengan keledai dan kuda. Nah, untuk masuk dalam firman Tuhan, kakak-kakak bisa, karena ini kelas kecil, mereka sudah mulai belajar membaca, jadi bisa diajak untuk membaca Alkitab ya. Jadi boleh disampaikan kepada adik-adik, diajak untuk membuka dan membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Baik itu secara bergantian dengan kakaknya atau satu-satu, masing-masing adik-adik membaca satu-satu ayat. Lalu masuk ke dalam penyampaian cerita firman Tuhan. Ini juga boleh kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan dengan membawa gambar-gambar yang berkaitan dengan tema hari ini, ataupun
memutarkan video. Ini saya juga ada memberikan satu link video untuk cerita hari ini ya. Nah, kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Saya memberikan ide juga kakak-kakak karena ini dalam cerita itu ada diceritakan bahwa banyak orang yang melihat Yesus ya, lalu menyerukan Hosana ketika melihat Yesus datang naik keledai itu dengan membawa daun palem. Jadi saya juga memberikan ide pada kakak-kakak kalau bisa membawa batang daun palem itu ya, lalu bisa dibagikan kepada adik-adik gitu ya. Paling tidak satu orang adik-adik itu memegang satu, jadi kakak GSM-nya juga pegang satu. Lalu kita ajak adik-adik untuk bersama-sama melambaikan tangan yang memegang daun palem, lalu bersama-sama berseru Hosana, Hosana gitu ya. Jadi kita memandu adik-adik gitu ya, bersama-sama meneriakkan Hosana. Nah, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan bahwa orang banyak ketika melihat Yesus masuk ke dalam kota menunggangi keledai, mereka berseru ya, mereka menyerukan Hosana, Hosana kepada Yesus ya. Nah, kita bisa sampaikan juga kepada adik-adik bahwa Hosana itu biasanya pujian ya yang diberikan ketika ada seorang raja yang datang, seorang raja yang lewat gitu ya. Itu suatu pujian penyembahan kepada raja. Nah, tapi kok raja naik keledai ya gitu ya. Nanti adik-adik pasti ada yang tanya, kok raja naik keledai? Jangan kaget nanti kakak-kakak kalau ada adik-adik yang bertanya seperti itu ya. Ya kita jelasin gitu ya. Padahal kan tadi di awal kita sudah jelasin pada adik-adik tuh ya, bahwa kuda itu lebih gesit ya, biasa dipakai sebagai kendaraan berperang, sementara keledai itu lambat jalannya, tidak pernah jadi kendaraan berperang. Nah, raja itu kan kebanyakan kan adalah pemimpin pasukan, pemimpin tentara, pemimpin yang membawa pasukannya untuk berperang. Masa rajanya naik keledai gitu ya? Harusnya kan seorang raja itu naik kuda gitu ya, kelihatan gagah gitu, perkasa naik kuda. Nah, jadi di sini kita bisa sampaikan bahwa Tuhan Yesus memilih keledai ya yang melambangkan kedamaian. Jadi dia datang bukan sebagai seorang tentara, seorang raja yang mau berperang dengan menunggang kuda, tidak, tapi dia datang dengan kelemah lembutan ya, walaupun keledai itu lambat tapi dia melakukan tugasnya dengan baik secara perlahan. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa dia datang mau membawa damai bagi semua orang, mau membawa damai bagi adik-adik sekolah minggu juga. Nah, di sini kita bisa mulai masuk ke refleksi ya kepada adik-adik, bagaimana sih jadi orang yang membawa damai itu. Nah, kakak-kakak bisa pakai gambar-gambar yang tadi tuh, yang pertanyaan kuis di awal gitu ya, permainan di awal. Ini saya masukkan. Jadi ini kita bisa tunjukin kepada adik-adik lagi, apakah gambar yang pertama ini bukti ya atau perbuatan yang mencerminkan orang yang membawa damai gitu ya. Ketika adik-adik saling berteriak satu dengan yang lainnya, saling memaki satu dengan yang lain, apakah itu membawa kedamaian? Lalu ketika kita menolong orang lain, apakah ini adalah suatu perbuatan membawa damai? Ketika adik-adik berebut mainan ya, atau dorong-dorongan saat bermain, tarik-tarikan saat bermain, apakah itu perbuatan yang membawa damai? Dan yang terakhir ini ya, gambar yang terakhir adalah ketika adik-adik membantu orang tua, melakukan pekerjaan rumah, merapikan mainan, ya, apakah ini yang termasuk perbuatan membawa damai? Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita bisa sampaikan refleksi kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu
Raja Damai, ya dia datang walaupun dengan kesederhanaannya, dengan nunggang keledai, tapi Yesus itu adalah Raja Damai dan dia datang untuk membawa damai buat semua orang, ya, buat semua orang. Ini tergambar ketika dia datang dan walaupun dengan menunggangi seekor keledai, tapi orang bersuka cita, orang bersorak-sorai, ya, meneriakan Hosana, Hosana. Nah, jadi Tuhan Yesus datang membawa damai bagi semua orang, termasuk buat kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu. Nah, kita juga bisa menyampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan tuh membawa damai karena Tuhan juga mau adik-adik jadi pembawa damai karena sudah lebih dahulu menerima damai dari Tuhan Yesus gitu. Jadi damainya jangan disimpan sendiri, tapi damainya dibagikan, damainya dinyatakan dengan apa? Ya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya seperti tadi mencerminkan sesuatu perbuatan yang baik gitu ya, menolong teman, menolong orang tua gitu ya, mau berbagi kepada orang lain ya, sehingga ketika ada teman-teman yang lagi rebutan mainan, kita bisa menjadi penengah ya, memberikan kesejukan buat orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi demikian untuk penyampaian firman Tuhan, ide yang bisa saya berikan kepada kakak-kakak. Lalu untuk aktivitasnya saya mengambil nih dari buku Suluh Anak ya, sudah disediakan aktivitas untuk kelas kecil, yaitu membuat pembatas Alkitab dengan gambar-gambar lambang perdamaian gitu. Kalau di sini instruksinya bahwa disediakan karton yang besar, lalu gambarnya nanti ditempel di karton itu, lalu adik-adik nanti menggunting ya, kemudian setiap adik-adik boleh membuat 3 atau 4 gitu ya pembatas Alkitab. Mereka bisa simpan satu, kemudian yang lain bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain gitu ya, mungkin kepada adik-adiknya di rumah, kakaknya di rumah, kepada temannya di sekolah. Jadi seperti itu, membuat pembatas Alkitab untuk aktivitasnya. Dan untuk ayat hafalannya ini juga sudah disediakan, yaitu dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi adik-adik diingatkan kembali bahwa ketika kita menjadi pembawa damai itu, kita pasti akan merasakan suatu kebahagiaan gitu ya. Karena apa? Karena kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Allah kita adalah Raja Damai ya, yang selalu kehadirannya itu membawa kedamaian. Jadi kalau anak-anaknya juga harusnya dimanapun berada bisa membawa kedamaian. Nah, kakak-kakak, demikian ide cerita dari saya untuk kelas kecil kali ini. Semoga ini bisa membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sonia yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kita mau mendengarkan nih Kak Kristi yang menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar diambil dari bacaan Injil Matius pasal 2 ayat 1-11 diberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Kita mau mendengarkan Kak Kristi yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Kristi. Shalom kakak-kakak semuanya, kembali lagi dengan saya Kristi Kirana yang akan bersama-sama dengan kakak-kakak kali ini untuk mempersiapkan bahan ajar sekolah minggu kelas besar. Oke, minggu ini kita akan belajar dari kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, temanya sendiri adalah Tuhan adalah Raja Damai. Bahan bacaannya dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Oke, kakak-kakak langsung aja kita melihat apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita minggu ini. Yang pertama tujuannya adalah supaya anak-anak mengetahui bahwa Yesus adalah Raja Damai. Tentunya melalui kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan yang kedua, kita mau supaya anak meneladani Yesus di dalam kehidupannya dengan menjadi pembawa damai bagi sesamanya, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di gereja, atau di lingkungan masyarakat. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kalau di buku Suluh Anak, aktivitas pembukanya adalah menyanyikan lagu Treasure Quest. Untuk kakak-kakak, feel free kalau ingin juga mempelajari lagu tersebut, tetapi di persiapan kali ini aku mengusulkan aktivitas pembuka yang lain, yakni diskusi yang akan menghantarkan kita pada cerita Alkitab. Nah, diskusinya sederhana saja. Yang pertama, kita mencoba menanyakan kepada adik-adik, pernahkah kamu merasa takut, sedih, kecewa, atau putus asa? Dan kita minta mereka untuk menceritakan pengalamannya. Nah, lalu kita bertanya setelah mereka menceritakan pengalamannya, kita bertanya, apa yang kamu harapkan pada saat itu? Apakah kamu mengharapkan pertolongan, kamu mengharapkan ketenangan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai aktivitas pembukanya, sederhana saja kita akan berdiskusi tentang pengalaman adik-adik. Nah, setelah aktivitas pembuka, maka kita langsung masuk ke dalam cerita Alkitab, yakni kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bacaannya Matius 21 ayat 1-11. Nah, untuk alur ceritanya sendiri, kakak-kakak, saya tidak ada usulan secara khusus begitu ya, karena bisa saja diceritakan dengan seperti biasanya, karena kisah ini mungkin sudah cukup familiar, tapi saya mau menyampaikan beberapa penekanan yang mungkin penting untuk ditekankan kepada anak-anak kelas besar. Nah, yang pertama, kita bisa menyampaikan situasi yang terjadi pada saat itu. Bagaimana sih orang Israel pada saat itu? Nah, yang pertama, kita hubungkan dengan diskusi pada aktivitas pembuka tadi ya, bahwa ketika adik-adik merasa takut, sedih, atau putus asa, nah, pada waktu itu, orang Israel juga mengalami situasi yang sama. Mereka hidup dalam ketakutan, tentunya mereka sedih, dan mereka mungkin merasa putus asa. Kenapa? Alasannya yang pertama, pada waktu itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Untuk itu, mereka dirampas kemerdekaannya, dan pada saat itu tentulah mereka hidup di dalam ketakutan, mereka bersedih gitu ya, kenapa kemerdekaannya dirampas dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai, mereka melambaikan tangan sambil mengatakan Hosana gitu ya. Nah, kita mau cek apakah adik-adik tahu nih arti kata Hosana. Nah, arti kata Hosana sendiri adalah selamatkanlah kami. Jadi Hosana itu ungkapan seruan, permohonan akan pertolongan dari seorang juru selamat. Jadi pada waktu itu orang Israel mengharapkan ada seorang pahlawan yang akan menyelamatkan mereka dari situasi penjajahan oleh bangsa Romawi itu. Nah,
kita perlu ya menyampaikan latar belakang atau situasi pada waktu itu. Apalagi ini kita ada di kelas besar dan tentunya anak-anak sudah lebih mudah memahami situasi yang terjadi pada waktu itu. Nah, lalu lanjut, datanglah pahlawan yang mereka nantikan itu, tetapi dalam kacamata yang berbeda. Biasanya pahlawan itu mungkin dibayangkan orang yang berbaju perang gitu ya, menaiki seekor kuda dan gagah berani, membawa pedang dan lain sebagainya. Nah, ini kakak-kakak bisa jadi bahan diskusi juga sama adik-adik. Adik-adik kalau misalnya nonton film tentang perang, apa sih yang adik-adik bayangkan? Seperti apa sih gambaran eh, pahlawan-pahlawannya? Nah, itu bisa juga jadi bahan diskusi gitu ya. Nah, sementara pahlawan yang hadir, yang masuk ke dalam gerbang Yerusalem bukan pahlawan yang adik-adik lihat seperti di film. Ternyata Yesus tidak datang dengan memakai baju perang. Yesus tidak menunggangi seekor kuda, tetapi seekor keledai. Nah, faktanya keledai itu disebut sebagai beast of burden karena dia pembawa beban-beban berat ya dari zaman Perjanjian Baru, maksudnya zaman ketika Yesus dan murid-muridnya itu hidup pun keledai dipakai sebagai hewan penunggang beban. Nah, untuk itu dia dikatakan beast of burden. Nah, eh, yang dipilih pun keledainya bukan keledai jantan atau keledai yang sudah dewasa, tapi keledai betina dan anak keledai muda. Nah, ternyata keledai betina dan anak keledai muda ini melambangkan perdamaian dan cinta kasih. Jadi, perlu sekali ditekankan bahwa ketika orang Israel meneriakan Hosana, selamatkanlah kami, dan mereka mengharapkan datangnya pahlawan, ternyata pahlawan yang datang ini sedikit berbeda dengan pahlawan-pahlawan lain gitu ya. Dia tidak memakai baju perang, dia menunggangi keledai dan bukan kuda. Keledainya pun betina dan anak keledai muda. Untuk itu dia datang dengan visi perdamaian, dengan sebuah visi perdamaian, dengan cinta kasihnya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Nah, ini sedikit fun fact yang aku bisa bagikan kepada kakak-kakak bahwa ternyata pada waktu itu terjadi dua arak-arakan. Kalau yang kita baca itu menceritakan arak-arakan yang terjadi di bagian timur Yerusalem. Nah, kalau dari sejarahnya, ternyata di bagian timur itu memang perkotaan atau area untuk orang-orang miskin atau kaum kecil seperti petani. Untuk itu dikatakan di bagian timur ini adalah perarakan kaum kecil. Dan Yesus memilih datang ke gerbang timur gitu ya, ke bagian timur Yerusalem menunggangi seekor keledai. Sementara di bagian yang berlawanan, di bagian barat, ternyata ada juga perarakan pemerintah Romawi dengan kereta kudanya. Nah, ini mungkin yang adik-adik bayangkan sebagai pahlawan, itu terjadi di bagian barat Yerusalem pada waktu itu. Pemerintah Romawi dengan kereta kudanya, dengan pedangnya, dengan berbagai atribut perangnya, begitu ya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana situasinya ketika masyarakat melihat pemerintah Romawi datang dengan kereta kuda. Mungkin mereka takut juga, mungkin mereka ada di dalam situasi penuh tekanan begitu ya. Nah, ini sedikit fun fact yang bisa juga disampaikan kepada adik-adik bahwa oh, ternyata Yesus benar-benar memilih untuk datang bagi kaum-kaum tertindas gitu, bagi kaum-kaum yang tidak merdeka pada waktu itu. Nah, ini penekanan lain bahwa Yesus menyelamatkan orang Israel tanpa kekerasan. Yesus tidak datang pada waktu itu dengan membawa pedang lalu membunuh pemerintah Romawi yang telah menjajah bangsa Israel, tetapi ia datang dengan cinta kasihnya, ia datang dengan membawa perdamaian. Nah, untuk itu Yesus datang untuk melakukan pendamaian, mengajak orang bertobat. Lalu apa yang adik-adik dapat lakukan?
bagaimana adik-adik dapat meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ketika ia dilulukan di Yerusalem. Nah, yang pertama tentunya menyelesaikan masalah tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Dalam kehidupan adik-adik, mungkin mereka sering bertengkar dengan temannya, sering bertengkar dengan kakak adiknya, atau bahkan dengan orang tuanya. Tapi kita mau lihat bagaimana adik-adik menyelesaikan masalah tersebut. Apakah adik-adik pernah menggunakan kekerasan, misalnya ketika berebut sebuah barang dengan kakak adiknya, lalu adik-adik memilih untuk mendorong saudaranya, atau adik-adik milih memukul saudaranya. Nah, kita mau lihat apakah adik-adik pernah menyelesaikan masalah dengan kekerasan? Kalau pernah, hari ini kita belajar Yesus tidak menggunakan kekerasan. Untuk itu kita mau meneladani ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, kita mau selesaikan itu tanpa kekerasan fisik maupun verbal, maupun omongan yang kasar begitu ya. Nah, itu hal pertama yang dapat dilakukan oleh adik-adik. Yang kedua, tentunya berdamai dan mengampuni orang yang menyakitimu. Susah, tentu susah gitu ya, kita sampaikan kepada adik-adik. Susah nggak sih mengampuni? Pastinya susah, tapi inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia membawa damai dan sukacita, dia membawa damai dan cinta kasih, dan mengampuni orang yang menyakitinya. Nah, setelah cerita Alkitab dan penekanan, juga diskusi-diskusi singkatnya, maka kita bisa ajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Kalau di buku Sulu, maka ada teka-teki Paskah bagian 2, itu kakak-kakak bisa meletakkan salib di antara barang bekas, lalu meminta adik-adik untuk membongkar kardus atau barang-barang itu dan menemukan simbol perdamaian, yakni salib itu sendiri. Nah, kalau dari aku pribadi, aku mengusulkan aktivitas lain yang juga bisa dilakukan oleh kakak-kakak, yaitu art craft tentang daun palma gitu ya. Jadi kita bisa mengajak adik-adik membuat daun palma dari kertas untuk daunnya dan stik es krim sebagai batangnya, lalu minta mereka menuliskan tindakan perdamaian di setiap helai daunnya. Contohnya seperti ini. Jadi di setiap daunnya itu silakan adik-adik menuliskan tindakan perdamaian. Mungkin helai daunnya tidak sebanyak yang digambar, tidak apa-apa, tetapi yang penting adik-adik bisa menuliskan contohnya apa sih, misalnya memaafkan teman, menegur teman tanpa berkata kasar, seperti itu ya. Jadi kita ajak adik-adik untuk melihat apa sih tindakan konkret yang membawa perdamaian di dalam kehidupan mereka. Nah, itu untuk aktivitas lain yang aku usulkan. Dan ada lagu lain juga yang aku usulkan, judulnya Pembawa Damai. Kakak-kakak bisa melihat di YouTube cuplikan atau penggalan liriknya seperti ini. Jadi mungkin cukup pas dengan apa yang menjadi pembahasan kita, yakni adik-adik mau menjadi pembawa damai. Kemudian yang terakhir, seperti yang ada di buku Sulu Anak, maka kita bisa tutup pertemuan kita di dalam doa penutup, dan kali ini doanya mengikuti doa Fransiskus dari Asisi. Jadi kita perkenalkan juga ya kepada adik-adik, ada doa yang dinamakan doa Fransiskus dari Asisi tentang pembawa damai. Nah, sekian kakak-kakak bahan yang bisa aku bagikan. Semoga menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan bahan ajar sekolah minggu kali ini. Terima kasih kakak-kakak semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristi yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas besar. Baiklah kakak-kakak, kami sudah merampungkan persiapan guru sekolah minggu dari mulai bahan Alkitab, dan jika kakak-kakak mau menyimak bahan Alkitab Matius 2 ayat 1 sampai 11 dapat menyimak lebih detail ya dalam program Ngulik Alkitab, dan juga kakak-kakak juga bisa menyaksikan program aktivitas persiapan guru sekolah minggu untuk makin melengkapi aktivitas kakak-kakak nanti bersama dengan anak-anak. Baiklah, sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami berterima kasih untuk kesediaan anak-anakmu para narasumber yang menyampaikan bahan Alkitab dan juga metode pengajaran di setiap kelas. Apa yang disajikan oleh anak-anakmu para narasumber, kiranya ini boleh makin melengkapi persiapan yang masih harus dimatangkan oleh kakak-kakak dimanapun berada yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak dalam episode yang akan datang di program persiapan Guru Sekolah Minggu. Sampai jumpa.